Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Kulon Progo. Saya Indarto dari SMA Negeri 1 Galur. Saya Umi Darul Rohmah dari SMA Negeri 1 Wates. Saya Dwi Saryanti dari SD Negeri Karangasem. Pada kesempatan kali ini kami akan mempraktekkan coaching sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Berikut video coaching kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Indarto. Selamat siang. Kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah baik Bu Dwi. Bu Dwi sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah. Saya sebagai pengamat atau supervisor sebelum coaching Bapak, saya ingin menyampaikan rubrik penilaian sebagai acuan saya dalam observasi kegiatan coaching nanti, ya Pak? Iya, siap. Ya, untuk rubrik penilaiannya, saya harapkan nanti dalam kegiatan coaching ini akan muncul prinsip coaching ya Pak ya, antara lain kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Untuk yang kedua, kompetensi inti yang meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan jangan lupa untuk kegiatan coaching, saya harapkan nanti muncul atau Bapak mengikuti alur tirta ya Pak ya. Alur tirta meliputi tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Bisa dipahami Pak? Iya, siap betul. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya boleh saya menanyakan sedikit ya Pak ya? Iya. Untuk kegiatan coaching pada siang hari ini, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Untuk kegiatan coaching pada kesempatan siang ini nanti saya akan mengembangkan yaitu terkait tentang kehadiran penuh, terus kemitraan ya, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Dari ketiga kompetensi itu yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching pada siang hari ini apa Pak? Yaitu terkait tentang kemitraan ya, kemitraan. Di sini saya nanti bisa mendengarkan coaching dengan penuh, sehingga nanti saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu ya Pak. Jadi kemitraan dan pertanyaan berbobotnya ya. Untuk indikator ketercapaian dari yang Bapak utarakan tadi, kira-kira apa Pak? Yaitu terkait tentang kompetensi saya nanti bisa menggali kompetensi dari coaching itu sendiri, menggali potensi yang dimiliki oleh coaching terkait untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada coaching sendiri itu. Seperti itu ya Pak ya. Jadi indikator yang Bapak sampaikan, semoga nanti dalam pelaksanaan coaching bisa tercapai ya Pak ya. Nah, itu saja Bapak yang ingin saya tanyakan. Silakan dilanjutkan dengan proses coaching. Ya, terima kasih Bu Dwi. Ya. Selamat siang Bu Umi. Selamat siang Pak Indarto. Ya, mohon maaf kemarin WA saya mau bertemu itu ada masalah apa Bu Umi, mungkin bisa saya bantu Bu Umi. Iya, terima kasih Pak Indarto atas waktunya. Kemarin saya sempat menghubungi karena ada beberapa permasalahan yang ingin saya diskusikan dengan Pak Indarto jika Pak Indarto ada waktu. Iya, selalu ada waktu Bu Umi. Mungkin ada permasalahan apa Bu Umi? Jadi gini Pak Indarto, saya merasa akhir-akhir ini saya agak kurang fokus dengan kinerja saya sendiri karena beberapa hal terkait ketugasan, di mana sebagai guru kita memiliki tugas utama yaitu mengajar ya Pak. Kemudian saya itu juga diberi tugas tambahan oleh sekolah dalam kegiatan kepanitiaan. Nah, selain itu saya itu juga ingin mengikuti kegiatan pengembangan diri. Nah, yang ingin saya ikuti itu adalah diklat online Pak. Nah, saya itu kadang
bingung mana yang harus saya prioritaskan terlebih dahulu. Gimana biar semuanya itu dapat tercapai gitu loh Pak. Iya. Oke, Bumi, terima kasih. Jadi permasalahan Bumi yaitu biar bisa mengatur kinerja guru ya, tugas utama atau mungkin tugas apa namanya, mungkin tambahan atau mungkin mengikuti yaitu apa namanya, tiga dan sebagainya gitu ya. Iya, Mungkin betul. dari pertemuan ini yang apa Ibu harapkan apa dari pertemuan ini? Ya, saya harapkan saya bisa menemukan solusi yang terbaik agar saya dapat mencapai atau dapat menjalankan ketiga-tiganya tadi dengan selaras sehingga tidak ada satu yang saling merugikan gitu. Iya, iya, oke, bagus sekali Bu Umi tadi terkait tentang apa pertemuan yang akan apa yang diharapkan oleh Bumi ya untuk siang kali ini. Lalu Bu Umi ini kan ukuran keberhasilan dan memecahkan permasalahan yaitu terkait tentang apa namanya mengaturnya guru ya. Mungkin dari apa namanya Bu Umi terkait tentang masalah itu Bu Umi sudah memiliki apa kompetensi yang dimiliki oleh Bu Umi? Kompetensinya yang dimiliki Umi. Kalau ya kompetensi saat ini tentunya untuk melaksanakan tugas tadi ya, kemudian mengerjakan tugas tambahan dan ingin mengembangkan kompetensi guru terutama yang nantinya itu juga diharap bisa mendukung perbaikan kualitas pembelajaran saya Pak. Ya, oke. Jadi Bumi sudah memiliki apa namanya kemampuan dan kekuatan dari Bumi sendiri untuk menyelesaikan masalah yaitu seperti mengatur kinerja tugasan gitu ya. Jadi udah Bumi sampaikan. Lalu kalau boleh tahu mungkin dari kekuatan atau kemampuan Bumi tadi yang Bumi sampaikan, mungkin dari kalau di skala 1 sampai 10 mungkin Bumi di skala berapa gitu? Kalau saat ini tuh ya mungkin skala 7 mungkin ya 7 Pak. ya. Jadi masih kurang. Iya. Nah, gitu ya. Dari skala 7 tadi ya, Bumi sudah memberikan skala. Mungkin dari kedepannya untuk strategi apa yang mungkin ingin Bu Umi lakukan? Strategi apa yang mungkin strategi untuk mengatasi itu ya, bisa mengatur kinerja apa namanya sebagai guru gitu, bagaimana itu? Apa? Mungkin saya akan mengatur kembali jadwalnya, membuat semacam time schedule gitu agar bisa nampak mana yang harus dikerjakan saat ini atau nanti dan bagaimana mengatur agar ketiga kegiatan tadi tidak berbarengan, tidak bertabrakan gitu Pak. Oke, dari Bumi sudah memiliki strategi tadi bisa mengatur waktu, schedule-nya dan sebagainya agar tidak terjadi tabrakan waktunya dan sebagainya. Mungkin dari strategi yang mungkin sudah Bumi lakukan itu mungkin ada hambatan lain tidak? Hambatan apa yang mungkin Bumi? Hambatannya terkadang ini ketika sudah melewati jam kerja dan harus lembur atau ketika harus menjalani salah satu kegiatan tuh pada malam hari misalnya. Itu ya, jadi Bumi memiliki itu apa namanya tadi hambatan-hambatan, jadi sudah ada solusinya mungkin bisa dikerjakan di malam hari ketika ada ketugasan dan sebagainya gitu. Lalu mungkin Bumi dari apa namanya strategi dan hambatan tersebut mungkin yang Bumi mau lakukan apa yang rencana terdekat apa Bumi yang mau ingin Bumi lakukan? Rencana terdekatnya. Kalau rencana terdekat yang akan saya lakukan ya saya membuat skala prioritas dan juga saya akan berkoordinasi dengan rekan-rekan sejawat saya yang jadi satu tim dalam kegiatan sekolah agar kita dapat bekerja sama, dapat menyelesaikan tugas secara bersama-sama diharapkan lebih ringan, lebih mudah terselesaikan sehingga saya dapat mengikuti kegiatan yang lainnya. Oke, baik, bagus sekali Bumi tadi sudah menyampaikan juga rencananya yang terdekat, tim studi terus ini itu kolaborasi ya dengan mungkin teman sejauh juga ya dan apa bagian waktunya ya.
Lalu dari rencana tersebut mungkin ada target nggak Bumi untuk menyelesaikan, apakah nanti sebulan ini ini harus sudah menyelesaikan permasalahan tersebut? Ya, Atau kalau bagaimana? target saya semua kegiatan dapat diselesaikan sesuai dengan waktunya sebelum waktu tenggatnya. Iya, Kegiatan dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah kita rencanakan, dan juga kegiatan pengembangan diri bisa saya ikuti sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh lembaga. iya, baik Bumi, betul sekali tadi terkait tentang yaitu targetnya, menyelesaikan permasalahannya, dan mungkin yang siapa saja yang mungkin mau dilibatkan Bumi untuk menjaga komitmen Bumi untuk masalah tersebut. Iya, tentunya saya berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat saya, terutama yang dalam satu tim kepanitiaan. Kemudian saya juga minta dukungan dari sekolah, terutama dari wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan juga kepala sekolah, agar dapat memberikan dukungan, baik itu sarana prasarana ataupun waktu, untuk saya dapat mengikuti kegiatan pengembangan diri di samping ketugasan pokok saya sebagai guru. Ya, baik, terima kasih Bu Umi tadi sudah menyampaikan yaitu permasalahan dan ide-idenya untuk menggali potensi Bu Umi untuk menyelesaikan masalah, yaitu mengatur kerja gurunya, tadi sudah Bu Umi sampaikan, dan rencananya yang akan dilakukan, dan siapa saja yang terlibat dari untuk menjaga komitmen tadi ya. Bu Umi telah menyampaikan. Terus bagaimana Bu Umi pertemuan ini, bagaimana perasaannya Bu Umi, pertemuan yang kita lakukan hari ini, perasaannya bagaimana? Iya, saya senang, saya jadi lega Pak, saya jadi dapat memiliki gambaran untuk langkah apa yang akan segera saya lakukan, yang akan segera saya eksekusi agar permasalahan tadi dapat terselesaikan, yaitu saya akan segera membuat semacam jadwal atau time schedule, kemudian saya akan mengerjakan tahap-tahap tersebut sesuai dengan skala prioritas, sesuai dengan skala waktu yang terdekat. Oke, baik sekali, bagus sekali Bu Umi. Dari mungkin pertemuan ini sudah didapat, yaitu untuk menyelesaikan masalah Bumi tadi. Terus untuk kedepannya mungkin nanti bisa mungkin kalau ada permasalahan bisa ada pertemuan lagi, bagaimana Bumi? Iya, tentu Pak, jika ada permasalahan lagi, insya Allah saya akan meminta bantuan Bapak untuk memberikan waktunya agar saya dapat konsultasi, berbincang-bincang, agar Pak Indarto dapat memberikan bantuan saya untuk menemukan solusi masalah saya seperti ini Pak. Baik, terima kasih Bu Umi. Mungkin masih ada lagi Bu Umi terkait dengan pertemuan ini? Cukup Pak, Cukup. saya merasa pertemuan ini telah memberikan gambaran atas solusi permasalahan saya. Saya ucapkan terima kasih Pak Indarto atas waktunya. Baik, terima kasih Bu Umi. Ya. Pak Indarto sudah menyelesaikan proses coaching hari ini ya Pak ya, dengan sudah Bu Umi. coaching tadi boleh saya tahu Pak, apa yang tadi sudah Bapak lakukan saat coaching, dan yang menjadi indikator ketercapaian tadi apa tercapai Bapak? Alhamdulillah tadi sudah saya menerapkan, yaitu terkait tentang prinsip, yaitu kemitraan kemitraan dengan aktif coaching, terus membuat pertanyaan berbobot, dan menerapkan alur cerita, yaitu dari tujuan umum, terus indikatornya, terus rencana aksi dan tanggung jawabnya tadi Bu Umi. Ya, betul sekali Bapak. Dari catatan saya juga ketika proses coaching tadi memang sudah tampak ya Pak, proses kemitraan. Kemudian Bapak dengan penuh mendengarkan dari coach tadi, juga mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga
Koci ini semakin tergali ya Pak ya, potensi untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian untuk alur tirta juga sudah nampak tadi Pak, dari menentukan tujuan dari pertemuan yang Bapak lakukan dengan Koci tadi, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian Bapak juga menggali rencana yang akan dilakukan, dan bentuk tanggung jawab Koci ini sudah tampak ya Pak, sudah bagus sekali ya Pak. Kemudian yang terakhir Bapak, saya ingin menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Pak berdasarkan hasil coaching yang sudah Bapak lakukan siang hari ini tadi? Ya, dari tadi coaching tadi saya akan mengembangkan yaitu yaitu kehadiran penuh ya, mendengarkan coach dengan baik dan penuh, dan memberikan memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga si coach ini nanti bisa menyelesaikan dengan dirinya sendiri dalam menyelesaikan masalahnya gitu. Oke. Itu ya Pak kompetensi yang ingin Bapak kembangkan nantinya ya Pak ya. Itu saja Bapak yang saya sampaikan untuk coaching Bapak hari ini. Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum Bapak. Salam Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam Pak Indarto. Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Umi? Alhamdulillah luar biasa, sehat walafiat. Ya, alhamdulillah ya. Pada kesempatan hari ini Bu Umi mau melakukan coaching ya. Iya. Iya, mungkin sebelum Bu Umi nanti melakukan coaching, saya ini selaku supervisor atau pengamat, dan Bu Umi selaku coach. Nanti saya akan mengamati Ibu terkait tentang pelaksanaan coaching Ibu, dan saya akan menyampaikan penilaian atau ini sebagai acuan saya untuk menilai Ibu, yaitu melakukan coaching. Yang pertama yaitu prinsip ya seorang coach, yaitu terkait tentang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Lalu untuk terkait kompetensi inti yaitu kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, serta nanti Bu Umi, Bu Coach nanti bisa melakukan kita dengan baik, itu Bu Umi ya. Lalu Bu Umi ini untuk terkait tentang coaching pada kesempatan siang kali ini, mungkin kompetensi coaching apa yang Ibu Umi inginkan gitu. Yang ingin saya tampilkan dalam proses coaching ini tentunya mengenai kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Selain itu, saya juga akan menerapkan alur tirta dalam proses coaching ini. Baik Bu Umi ya, tadi Bu Umi telah menyampaikan yaitu tentang kompetensi yang dikembangkan gitu. Kalau untuk kompetensi yang secara spesifik apa yang mungkin mau dikembangkan atau diobservasi Bu? Dari kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, oke, itu ya. Dari situ mungkin untuk indikator untuk ketercapaian untuk coaching pada hari ini apa Ibu? Saya harapkan dari kegiatan coaching ini, coach dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Oke, baik Ibu G. Tadi sudah saya sampaikan terkait tentang penilaian atau rubrik penilaiannya untuk nanti Bu Umi melakukan coaching, dan saya selaku supervisor akan mengamati Ibu terkait tentang jalannya coaching pada kesempatan kali ini. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Selamat siang Bu Dwi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Umi sehat. Alhamdulillah. Nah ini kemarin Bu Dwi kok bilang mau ketemu, ini ada apakah? Iya Bu, terima kasih sudah waktunya ya Bu menyempatkan untuk ketemu saya. Jadi saya ada sedikit unek-unek Bu, ada permasalahan yang kok mengganjal pikiran saya, dan saya ingin berbicara dengan Bu Umi, siapa tahu bisa dengan berbincang-bincang dengan Bu Umi saya menemukan solusi dan lebih lega seperti itu Bu. Oh ya, jadi ini
Ini permasalahan apa yang ingin Ibu sampaikan, kemudian apa yang hal apa yang menjadi suatu ganjalan Bu Dwi sampai Bu Dwi harus apa ingin mengungkapkan kepada saya dalam hal ini. Ya Bu, jadi saya kan mengajar di SD ya Bu ya. Saya mengajar di kelas 4. Di kelas 4 ini ada satu orang Bu, yang satu anak ini belum bisa membaca Bu, bahkan untuk kata itu pun sendiri belum bisa Bu. Jadi itu merupakan jadi suatu permasalahan bagi saya, mengingat materi kelas 4 yang sudah berat. Kalau anak itu belum bisa membaca, ini ya merupakan suatu masalah bagi saya Bu. Jadi cukup membuat saya itu risau seperti itu Bu. Kalau boleh tahu, untuk anak kelas 4 SD itu kemampuan membaca seperti apa yang diharapkan sudah dimiliki oleh siswa tersebut? Ya, untuk kelas 4 SD kemampuan membaca yang sudah diharapkan ini sudah membaca memahami Bu. Jadi tidak cuma lancar membaca tapi sudah bisa memahami apa yang dia baca Bu. Jadi untuk anak apabila belum bisa membaca tentu tidak akan bisa memahami yang pelajaran seperti itu Bu. Nah, kemudian dari pertemuan kita hari ini apa yang ingin Ibu harapkan? Nah, dari pertemuan ini saya mengharapkan nanti setelah percakapan kita ini saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Oke, Bu Dwi. Jadi murid Bu Dwi itu ada yang belum bisa membaca di kelas 4, padahal secara umum ya untuk kelas 4 itu kompetensi membacanya sudah sampai tahap bisa membaca dan memahami. Iya, Bu. Nah, kemudian apa rencana yang ingin Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan murid Ibu yang satu itu? Ya Bu, untuk rencana saya, untuk yang pertama nanti saya akan berkomunikasi Bu dengan orang tua. Nah, ini mengenai keadaan putranya yang seperti itu. Nah, dan untuk yang kedua ini saya akan memberikan tambahan seperti les membaca seperti itu Bu di luar jam sekolah. Itu yang akan saya rencanakan Bu. Jadi agar anak ini bisa lebih cepat untuk membaca Bu. Jadi kalau melihat kondisi sekarang itu kira-kira dalam skala 1 sampai 10 berapa nilainya, dan kemudian setelah Ibu melakukan rencana Ibu tadi, harapannya posisi siswa ada di level berapa dari 1 sampai 10 tadi? Bu, menurut dari percakapan saya dengan guru-guru sebelumnya ya Bu, sampai kelas 4 ini pun belum bisa membaca, itu Bapak Ibu guru yang lain juga sudah mengusahakan, tetapi kok sampai kelas 4 ini belum bisa membaca. Jadi untuk target saya di angka 1 sampai 10 ini, untuk angka 7 saja sudah bagus Bu, karena untuk kata saja belum mampu anak ini untuk membaca seperti itu. Jadi di angka 7 saya sudah baik, puas seperti itu ya Bu ya. Jadi ya harapannya bisa meningkatkan kemampuan ya Bu. Kemudian nanti rencananya Bu Dwi akan melibatkan siapa saja dalam rencana Ibu tadi? Yang pertama jelas ini orang tua ya Bu ya. Jadi perlu dukungan orang tua di rumah untuk mendampingi anak ini juga. Jadi tidak hanya di sekolah, jadi juga di rumah seperti itu Bu. Kemudian dukungan dari teman rekan sejawat juga Bu. Jadi saya mungkin akan menggali metode-metode apa yang efektif untuk anak ini bisa lancar membaca seperti itu Bu. Oke, jadi ini bagian dari rencana Ibu ya. Ya, Bu. Jadi Bu Dwi telah memiliki gambaran rencana apa saja yang ingin Ibu lakukan agar anak tersebut dapat membaca ya. Kemudian kira-kira apakah ada masalah lagi Bu yang ingin Ibu sampaikan di sini?
sepertinya tidak Bu, itu saja. Oke. Hmm. Nah, berarti apakah Ibu telah merasa sudah menemukan solusi? Ya Bu, untuk pertemuan kali ini sudah saya merasa lebih lega lagi, lebih tercerahkan ya Bu. Saya semakin yakin untuk menjalankan rencana yang sudah saya buat. Ya. Baik, bisa Ibu sampaikan lagi rencana tindakan terdekat ini apa yang akan Ibu lakukan? Yang pertama saya akan berkonsultasi atau berkomunikasi dengan orang tua dulu, seperti itu Bu, yang langkah pertama yang akan saya lakukan. Jadi nanti terkait penjemputan seperti itu, kalau anaknya ini saya beri tambahan jam pelajaran di luar jam sekolah seperti itu Bu. Jadi dengan orang tua yang pertama Bu yang akan saya lakukan. Baik, terima kasih Bu Dwi telah memberikan solusi ya. Gimana rasanya sekarang? Sudah lega Bu, sudah menemukan solusi dari permasalahan saya. Oke, terima kasih Bu Dwi. Semoga rencana Bu Dwi terhadap murid Bu Dwi dapat berjalan lancar dan tidak ada masalah lagi. Jadi kegiatan pembelajaran Ibu akan berjalan lancar dan lebih berkualitas lagi. Oke, terima kasih Bu Dwi. Ya. Sampai ketemu lagi. Iya, sama-sama. Jangan sungkan-sungkan ya. Kalau ada permasalahan saya akan menghubungi Bu. Oke. Terima kasih Bu. Sama-sama. Silakan. Baik Bumi, tadi Bumi telah melakukan coaching dengan coach ya. Saya selaku supervisor tadi sudah mengamati pelaksanaan coaching Bu Umi. Terus setelah coaching ini saya akan menanyakan Ibu terkait tentang indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu lakukan selaku coach tadi. Bagaimana Bu? Dari kegiatan coaching saya tadi, saya telah menerapkan kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan menanyakan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Baik Ibu, tadi memang saya sudah melihat terkait dengan pelaksanaan coaching tadi, Ibu Mi telah melakukan yaitu menerapkan prinsip selaku coach, terus terkait dengan kompetensi intinya, terus alur kita sudah Ibu terapkan. Lalu Bu Umi, apalagi yang mungkin ingin dikembangkan lagi terkait tentang berdasarkan hasil tadi coaching tadi Bu, yang dikembangkan lagi kompetensi apa? Kompetensi yang ingin dikembangkan dalam kegiatan coaching ini teknik mindfulness, bisa menggunakan teknik stop agar coach bisa lebih rileks dalam mengemukakan masalah-masalah yang dihadapi sehingga dapat menemukan solusi atas masalahnya. Oke, baik Bu ya. Jadi yang dikembangkan yaitu tadi yang sudah diutarakan ya terkait tentang coach yang baik untuk membantu permasalahan si coaching ya, tadi Ibu lakukan dengan baik. Mungkin secara umum sudah baik sekali Ibu. Mungkin nanti untuk kedepannya mungkin bisa dikembangkan lagi gitu ya. Terima kasih Bu Umi telah melakukan coaching dengan baik sesuai dengan yang diinginkan. Sama-sama Pak Indarto. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dwi. Selamat siang Bu. Gimana kabarnya nih? Lama nggak ketemu. Sehat Bu Ibu sekali. sehat. Alhamdulillah, senang sekali ya hari ini bisa ketemu ya Bu ya. Alhamdulillah. Nah, hari ini Bu Dwi akan melaksanakan coaching ya. Ya Bu. Nah, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan mengamati kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan. Nah, sebelumnya ada beberapa hal yang saya sampaikan terkait dengan penilaian saya nantinya ya Bu, yaitu rubrik penilaian percakapan coaching. Yang pertama ini mengenai prinsip coaching yang meliputi kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian
Penilaian saya juga mengenai kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Selanjutnya, proses coaching menggunakan alur tirta. Nah, dari kegiatan coaching ini, bagian kompetensi mana yang ingin Ibu observasi secara spesifik nanti? Untuk kompetensi coaching pada siang hari ini yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Oke. Nah, apakah indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Untuk indikator ketercapaiannya ini ketika nanti saya bisa menerapkan alur tirta dengan runtut sehingga nanti bisa membantu si coach ini untuk menemukan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi, seperti itu, Bu. Oke, terima kasih. Sepertinya saya sudah bisa mencatat. Ibu juga sudah memahami apa saja yang akan dinilai dari percakapan coaching ini. Baik, selamat melakukan coaching, Bu. Ya, Semoga terima kasih, lancar Bu. kegiatan coachingnya. Ya, terima kasih. Selamat siang Pak Indarto. Selamat siang Bu Gimana Dwi. kabarnya, Pak Alhamdulillah kabarnya Indarto? baik. Bu Dwi gimana? Kabarnya Alhamdulillah baik. Pak. Iya. Kira-kira ada apa ya Pak ya kok Bapak kemarin ingin bertemu dengan saya? Kira-kira ada permasalahan atau seperti apa? Gini Bu Dwi, saya kan memiliki apa ya permasalahan dalam saya mengajar di kelas. Mungkin permasalahannya yaitu mungkin saya ketika mengajar itu monoton, apa namanya, sehingga ketika saya mengajar dengan monoton itu anak-anak itu motivasi belajarnya itu berkurang Ibu. Seperti itu Iya, ya Pak ya. Jadi iya. ada dua permasalahan di sini ya Pak ya. Iya, Jadi Bapak merasa pembelajarannya monoton dan siswa ini menjadi tidak aktif seperti itu ya Pak ya? iya, belajarnya Oke. berkurang Ibu. Oh gitu. Iya. Kira-kira Bapak bisa me- me- apa, mengetahui penyebab dari permasalahan tersebut Bapak? Yang apa namanya saya amati dari saya sendiri yaitu ketika saya mengajar itu masih monoton, mungkin metode dengan ceramah, tidak dengan metode yang lain, mungkin bisa apa ya membuat siswa atau murid itu bisa aktif di kelas sehingga nanti ketika metode atau strategi yang saya terapkan itu nanti di kelas baik, nanti saya berharap itu nanti anak itu bisa apa ya aktif dalam pembelajaran dan belajarnya juga termotivasi gitu. Seperti itu ya Pak ya. Iya. Jadi kira-kira Bapak setelah pertemuan ini apa yang Bapak harapkan dari Yang pertemuan ini? saya harapkan dari pertemuan ini nanti ada apa ya solusi dari penulisan saya terkait tentang pembelajaran yang aktif, yang menyenangkan, yang kreatif di kelas sehingga nanti motivasi dari murid itu bisa tumbuh gitu itu. Oh iya, iya. Bapak kira-kira saya boleh tahu Pak pembelajaran yang aktif yang Bapak harapkan itu seperti apa Pak? Yang saya ketahui pembelajaran yang aktif itu apa namanya tersenter pada murid, terus mungkin guru juga harus pandai dalam merencanakan pembelajaran, tidak monoton ya, mungkin memakai apa ya dengan video, setekan video, terus apa namanya mungkin dengan berkelompok ya, terus tidak apa namanya tidak guru tidak monoton dalam pembelajarannya sehingga nanti memunculkan ide-ide kreatif dari siswa juga dalam menyelesaikan masalah terkait materi yang dipelajari Bu. Ya, seperti itu ya. Iya. Kondisi ideal yang Bapak inginkan ya dalam permasalahan Bapak yang menginginkan kondisi kelas yang yang aktif seperti itu ya Pak. Iya, iya. Nah, kira-kira untuk mencapai kondisi ideal yang Bapak harapkan tadi ada usaha yang sudah bisa Bapak lakukan? Usahanya ini saya juga apa namanya pertanyaannya sharing dengan rekan sejawat dengan di MPMP, PAI, terus apa namanya mencari di internet dan sebagainya terkait tentang pembelajaran yang menyenangkan gitu. Oke. Oke, jadi Bapak sudah melakukan sharing ya Iya. dengan teman rekan sejawat juga mencari di internet ya Iya. mengenai kelas yang efektif itu seperti apa Mhm. ya. Kira-kira untuk mencapai rencana yang Bapak ingin lakukan ini, kira-kira ada pihak yang bisa membantu tidak Pak?
Kalau yang membantu dari apa namanya teman sejawat, dari kepala sekolah, dan apa namanya membantu saya terkait nanti pembelajaran saya yang bisa lebih baik lagi, terus aktif dan sebagainya itu. Ya, jadi dari pihak sekolah nih Pak, guru Iya, dan iya. kepala sekolah nih. Nggih. Eh, untuk melaksanakan itu kira-kira eh, keberhasilannya kalau dari rentang 1 sampai 10 dengan melaksanakan tadi yang Bapak rencanakan tadi dari 1 sampai 10, kita kira-kira ketercapaiannya di angka berapa Pak setelah nanti Bapak Iya. menerapkan? Dari apa yang saya lakukan nanti itu di angka 8 Ibu. Iya. Artinya nanti saya bisa apa namanya ada perubahan dalam saya mengajar, tidak monoton, sehingga nanti siswa atau murid itu bisa apa namanya tumbuh motivasi belajarnya itu. Ya, seperti itu ya Pak Iya. ya. Nggih. Dengan rencana Bapak tadi, kira-kira Bapak ingin memulai rencana itu mulai dari kapan Pak? Segera mungkin Ibu, karena nanti kalau saya berlarut-larut ketika saya pembelajaran itu tidak aktif, bagi siswa nanti akan rugi Ibu, oke. Sehingga nanti akan segera saya rencanakan terkait tentang mungkin modul ajarnya atau RPP-nya dibuat yang nanti bisa apa namanya sesuai sintak-sintaknya, dan apa namanya terkait tentang metodenya, strateginya apa itu akan segera saya lakukan Ibu. Ya, segera mungkin ya Pak Iya. ya. Nggih. Nggih. Kira-kira komitmen seperti apa yang Bapak akan lakukan untuk melaksanakan rencana Bapak tadi? Komitmennya seperti apa? Menurut saya itu membuat apa namanya tentunya dari perencanaan dulu nih, rencana pembuatan modul ajar yang baik dan ada strateginya dan metodenya yang baik, terus mungkin bisa membuat apa namanya media pembelajaran yang baik, sehingga nanti siswa itu bisa apa ya di kelas itu bisa aktif dalam pembelajaran gitu. Seperti itu ya Pak Iya. ya. Nggih. Jadi Bapak sudah menemukan solusi dari permasalahan Bapak di kelas yang tadi belum aktif ya Pak ya, Iya. dengan Bapak menerapkan metode pembelajaran yang menarik dan menyediakan metode yang menarik sehingga siswa tidak kelasnya menjadi aktif Iya, dan tidak monoton lagi, Iya, seperti itu gitu ya Pak ya. ya. Nggih. Yes. Semoga apa yang Bapak rencanakan tadi berjalan lancar ya Pak ya. Iya. Nggih. Kira-kira ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan lagi dalam pertemuan kali ini Bapak? Cukup Ibu, terima kasih sudah apa namanya menjadi apa ya tentunya bisa mendampingi saya terkait tentang permasalahan saya, sehingga saya bisa menemui ide untuk apa menyelesaikan masalah saya itu terkait tentang pembelajaran di kelas yang tentunya pembelajaran yang aktif ya, sehingga anak-anak bisa tumbuh motivasi belajarnya itu. Iya, seperti itu ya Pak ya. Iya. Satu lagi Pak, saya Iya. ingin tahu perasaan Bapak setelah melakukan percakapan ini atau kegiatan ini bagaimana Pak? Dari permainan ini saya merasa senang, lega. Dari permasalahan saya bisa muncul ide-ide atau rencana strategi saya untuk mengembangkan apa ya potensi saya sebagai guru yang mungkin kreatif dan aktif gitu. Ya. Iya, seperti itu ya Pak ya. Iya. Semangat ya Pak Iya. untuk melaksanakan rencana, semoga berhasil dan menjadi kelas yang lebih aktif lagi. Nih, kira-kira seperti itu ya Pak ya. Iya, terima kasih, Pertemuan Bu. hari ini. Iya. Sama-sama ya Pak. Ya. Iya. Oke, Bu Dwi sudah melaksanakan praktik coaching terhadap coaching Ibu. Nah, saya akan menanyakan beberapa hal terkait kegiatan coaching yang telah Ibu lakukan ya. Nah, apa yang sudah dilakukan saat melakukan coaching tadi, Bu? Apakah sudah melakukan coaching sesuai dengan prinsip-prinsip coaching? Iya Bu, untuk yang sudah saya lakukan, tadi saya sudah berusaha mendengarkan aktif dari coaching, kemudian kehadiranmu dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Selain itu, saya juga sudah menerapkan ALTIPA, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Seperti itu Bu. Oke, terus apakah sudah sesuai dengan indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Ya,
Ya Bu, untuk ketercapaiannya tadi saya kemukakan bahwa indikator ketercapaiannya ini si coach mampu menemukan solusi dari permasalahannya, dan untuk tadi coach sudah menemukan solusi dari permasalahannya lewat pertanyaan berbobot yang saya ajukan maupun dari mendengarkan aktif. Oke, ya terima kasih Bu Dwi. Berdasarkan catatan saya dari kegiatan coaching Ibu, saya telah Bu Dwi bersama coach Ibu telah menerapkan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coach Ibu. Nah, Ibu juga sudah menerapkan alur tirta sehingga coach dapat menemukan solusi dalam permasalahannya. Nah, selain itu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu untuk mengajukan lagi pertanyaan yang berbobot Ibu, karena ini untuk lebih menggali potensi si coach seperti itu Bu. Baik. Oke, semoga kegiatan coaching yang telah Ibu lakukan dapat membantu coach dalam menemukan solusi permasalahannya ya. Baik, terima kasih Bu Dwi atas waktunya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bu, terima kasih. Ya, sampai ketemu lagi Bu Dwi. Ya, sampai jumpa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek coaching kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CGP Angkatan 11 pasti berkelas.